Halo semuanya, selamat sore DigiFriend. Oke, langsung aja kita mulai ya. Oke, sore-sore gini ini paling enak emang bincang-bincang santai sambil menunggu weekend bareng sama kita nih ya. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Rena. Di sini saya mau bahas tentang menghadapi serangan phishing, bagaimana kerjanya, cara mengidentifikasinya, dan cara melindungi diri dari serangan phishing. Oke, teman-teman kalau boleh tahu nih, dari mana aja sih asalnya? Bisa komen di bawah ya, karena kita sifatnya sharing, jadi nggak usah ragu untuk nimbrung di komen di bawah ini. Silahkan. Oke, kita sifatnya sharing, jadi jangan ragu untuk komen-komen di bawah ya. Oke, ada yang pernah denger soal phishing nggak ya? Jadi ini tuh phishing bukan phishing memancing ya. Jadi kalau misalnya belum pernah denger soal phishing atau udah pernah nih denger tapi masih nggak tahu artinya gitu ya, kalian pas banget join ke live kita pada sore hari ini. Jadi topik kali ini tuh sangat penting karena phishing adalah salah satu jenis serangan cyber yang paling dan, merugikan merugikan. Oke, serangan phishing ini dapat memiliki dampak serius terhadap individu, perusahaan, atau organisasi gitu. Jadi inilah mengapa topik ini tuh benar-benar harus diberikan perhatian yang besar dalam edukasi atau penyuluhan gitu ya, atau pelatihan, pendidikan gitu ya, dalam keamanan cyber ini. Kenapa sih kok topik serangan phishing ini penting gitu? Jadi ini dia alasannya. Yang pertama adalah phishing akan mengakibatkan kerugian keuangan. Nah, ini kalau misalnya di GFriend, minggu kemarin lihat live dari kami, mungkin udah paham ya, kenapa sih kok bisa mengakibatkan kerugian keuangan gitu. Jadi saya akan jelaskan lagi, kenapa sih kok bisa phishing ini membuat kerugian keuangan. Jadi serangan phishing ini akan mengakibatkan kerugian keuangan yang besar baik bagi individu maupun perusahaan karena adanya pencurian data pribadi, informasi keuangan atau keuangan yang dapat mengakibatkan hilangnya uang dan biaya pemulihan yang signifikan. Terus yang kedua, pencurian identitas. Ini juga sudah sempat saya bahas di minggu lalu ya, tentang apa kemarin, soal cyber security. Jadi phishing ini dapat digunakan untuk mencuri identitas seseorang dan informasi yang dicuri dapat digunakan untuk membuka akun palsu atau mengambil identitas korban untuk melakukan penipuan lebih lanjut, tuh. Terus yang ke berapa nih selanjutnya, yang ketiga, kehilangan reputasi. Ini juga sudah sempat saya singgung di minggu lalu. Jadi, sebuah perusahaan atau organisasi menjadi korban serangan phishing dan data pelanggan atau karyawannya dicuri. Ini dapat merusak reputasi perusahaan dan kehilangan kepercayaan pelanggan gitu ya, DigiFriend. Terus selanjutnya ada kerugian produktivitas nih. Serangan phishing ini sendiri, itu dapat mengakibatkan penurunan produktivitas karena waktu dan sumber daya yang digunakan untuk mengatasi serangan tersebut. Jadi karyawan juga mungkin harus menghabiskan waktu untuk mengganti kata sandi dan memeriksa keamanan akun mereka. Selanjutnya, yang kelima, ada serangan lanjutan nih. Serangan phishing itu seringkali merupakan, tahap awal dari serangan cyber yang lebih luas. Jadi phishing ini masih tahap awal lah, masih kayak bayi gitu ya. Setelah penyerang memperoleh akses melalui serangan phishing, jadi mereka biasanya dapat menggunakan akses tersebut untuk melancarkan serangan lanjutan seperti ransomware atau pencurian data yang lebih lanjut, seperti itu. Oke, jangan ragu ya teman-teman untuk komen-komen di bawah, kita di sini bersifat sharing, jadi sharing-sharing aja. Oke, selanjutnya tadi yang keenam adalah kesalahan manusia. Jadi salah satu aspek penting dari serangan phishing adalah bahwa seringkali bergantung pada kesalahan manusia. Jadi kalau misalnya individu ini atau manusia ini tidak sadar atau tidak waspada terhadap serangan ini, jadi mungkin serangan tersebut lebih mungkin berhasil, seperti itu. Jadi ini macam-macam nih kenapa sih topik serangan phishing ini penting banget untuk diketahui, ya karena serangan phishing ini sangat-sangat berbahaya gitu kan. Jadi dari tadi ngomong phishing-phishing emang ini mancing gitu ya, bukan guys. Jadi sebenarnya apa sih serangan phishing ini? Mungkin sudah saya jelaskan sedikit di live minggu kemarin, sempat saya singgung ya soal phishing kemarin.
Jadi serangan phishing adalah tindakan untuk mencoba mendapatkan informasi pribadi seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau informasi keuangan lainnya gitu ya, atau keuangan yang lainnya lah pokoknya, kartu kredit, PIN PIN apa namanya, ATM, dan lain sebagainya. Lalu, eee, itu tadi diambil dengan cara mengecoh atau menipu. Jadi penyerang-penyerang ini atau hackers-hackers gitu ya, biasanya itu melakukan serangan phishing, seringkali berpura-pura jadi kayak orang yang penting gitu, entitas ya, entitas itu kayak perusahaan yang terpercaya, kayak gitu. Seperti bank atau penyedia layanan online untuk mendapatkan informasi tersebut gitu. Jadi dia ngaku-ngaku jadi pegawai bank lah atau atas nama bank BRI lah, BCA dan lain sebagainya, kayak gitu. Jadi gimana sih cara kerja serangan phishing ini sendiri? Jadi yang pertama tuh biasanya mereka mengirim pesan palsu. Jadi ini tuh biasanya mengatasnamakan bank atau entitas ya, tadi yang perusahaan-perusahaan terkenal. Jadi seakan-akan pesan ini tuh resmi dengan mengatasnamakan misalnya, "Kami dari Bank BCA, kami dari Bank BRI, kami dari Kredivo, Shopee," gitu. Jadi biasanya pesan tersebut berupa email, atau pesan teks, pesan instan, atau pesan DM Instagram mungkin ya, dan lain sebagainya, gitu. Lalu selanjutnya adalah pembuatan pesan yang menarik nih, gitu. Jadi pesan phishing ini seringkali dirancang sedemikian rupa, semenarik mungkin, agar menarik perhatian dan mengecoh korban gitu. Kayak misalnya, "Selamat Anda dapat uang 10 M," gitu kan. Itu menarik kan, menarik sekali 10 M siapa yang nggak mau gitu ya kan. Terus contoh pesan yang lain yaitu penggunaan teknik social engineering kayak memanipulasi emosi dan atau kecurigaan korban gitu. Ini kayak iming-iming hadiah atau membuat situasi darurat untuk mendorong korban agar segera merespon. Seperti itu ya di Cipren. Terus selanjutnya adalah permintaan informasi pribadi. Nah, phishing ini akan meminta korban untuk memberikan informasi pribadi yang sensitif, kayak kata sandi, terus kartu kredit, nomor rekening bank, yang nantinya diminta untuk mengklik tautan yang mengarah ke situs web palsu. Seperti itu ya, Gfriend. Terus yang terakhir adalah kesalahan manusia. Jadi keberhasilan serangan phishing itu seringkali tergantung pada kesalahan manusia gitu ya di Gfriend. Jadi kalau misalnya korban atau si manusia ini itu tidak berhati-hati, mereka mungkin akan memberikan informasi yang diminta kepada hackers itu tadi, gitu. Jadi kita akan berikan contoh serangan phishing yang terkenal di Indonesia dulu lah ya. Jadi pertama kasus phishing-nya adalah dari Bank BCA. Siapa sih yang nggak tahu Bank BCA gitu ya. Jadi, kasusnya ini, peretas atau hackers pertamanya berusaha mencuri informasi sensitif dari para nasabah gitu. Sementara itu yang kedua, kasus phishing Kredivo, platform finansial yang kemarin sempat saya singgung juga di, live yang lalu. Mungkin kalau misalnya ada yang belum join di minggu lalu, mungkin akan saya jelaskan hari ini ya. Jadi, Kredivo ini adalah platform finansial digital yang menjadi mungkin bagi para penipu ini target empuknya gitu ya. Jadi, mari kita telusuri lebih dalam tentang contoh-contoh kejahatan phishing ini dan mempelajari langkah-langkah untuk melindungi diri dari ancaman phishing yang terus berkembang di Indonesia. Jadi yang pertama ada kasus phishing Bank BCA tadi ya. Kasus phishing Bank Sentral Asia atau BCA itu telah menggemparkan publik. Dalam kejadian tersebut, seorang pelaku bernama Muhammad Toha berhasil membobol rekening nasabah atas nama Muin Zakri gitu. Jadi pura-puranya ini dia itu nyewa kamar kos di rumah Muin ini tadi, terus mengambil kesempatan untuk memanipulasi informasi dan akhirnya dia mencuri dana senilai 345 juta rupiah. Itu banyak banget ya di Cipren. Jadi dengan cara menggunakan identitas si Muin ini tadi, peretasnya atas nama Toha tadi ini mengirimkan invoice palsu kepada staf BCA yang kemudian disetujui tanpa terendus dalam waktu yang lama. Jadi benar-benar sudah disetujui dan BCA-nya ini nggak tahu kalau ini tuh invoice palsu gitu. Jadi Bank BCA juga menghimbau untuk tidak membagikan informasi sensitif seperti KTP, kartu ATM, kartu kredit, atau buku tabungan kepada orang lain, kayak gitu. Terus kita juga harus meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai keamanan digital gitu ya di Civeren, agar kita dapat mengurangi resiko phishing dan menjaga keamanan dana, terutama dana ya, serta data pribadi. Karena perlindungan data pribadi merupakan tanggung jawab bersama, gitu.
Terus yang kedua kasus phishing Kredivo yang kemarin sempat saya bahas. Jadi ini tuh ngaku-ngakunya adalah, eee, sebagai customer service-nya Kredivo. Jadi waktu itu pengguna Kredivo, salah satu pengguna Kredivo itu dihubungi via telepon oleh oknum yang mengaku-ngaku sebagai customer service dari Kredivo dan berdalih ingin memberikan promo, bonus atau hadiah. Jadi siapa sih yang nggak mau ya kan dikasih bonus atau hadiah. Jadi dari telepon tersebut, pelaku ini mengarahkan korban untuk membuka tautan, yang menuju ke phishing website, kayak gitu. Jadi di mana korban dapat memilih opsi hadiah untuk ditukarkan dengan poin. Siapa sih yang nggak mau dapat hadiah cuma ditukarkan oleh poin aja gitu kan, pasti semuanya akan tergoda gitu. Bahkan saya mungkin bisa tergoda gitu ya. Lalu selanjutnya korban ini akan diminta website untuk memasukkan PIN dan kode OTP akun Kredivo mereka. Jadi ini tuh menyebabkan pelaku penipuan itu dapat memiliki akses apa ya, dari pengguna itu tadi dan kemudian melakukan transaksi fiktif di e-commerce Bukalapak. Terus yang didapat tuh apa sih dari pengguna? Kenapa sih jadinya apa yang diakibatkan oleh kode OTP tadi dikasih dan memasukkan PIN itu tadi? Jadi dengan itu semua, si pengguna ini tagihannya tiba-tiba membengkak atas pembelian barang di platform Bukalapak. Tiba-tiba membengkak gitu, padahal nggak beli nih di Bukalapak gitu. Jadi ini serem banget ya, DJ Friend. Emang penting banget nih edukasi tentang bahaya phishing attack atau serangan phishing ini. Jadi harus hati-hati juga. Ini nggak cuma di Indonesia aja ya, di luar negeri bahkan segede Sony Picture Entertainment, ada yang tahu Sony Picture kan? Coba deh komen deh. Sony Picture tuh contoh filmnya apa aja nih? DJ Friend film favoritnya apa aja sih yang dikeluarkan sama Sony Picture Entertainment ini? Jadi kasus serangan phishing yang terkenal ini terjadi pada tahun 2014 dan menargetkan Sony Picture Entertainment ini. Ini yang perusahaan besar ya. Jadi salah satu studio film terbesar di dunia malah, di dunia ini kena serangan phishing itu tadi. Jadi, serangan ini adalah salah satu serangan cyber yang paling mencolok, karena kan ini, apa ya, studio film terbesar di dunia ya, jadi memang paling mencolok dalam sejarah dan mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi perusahaan, seperti itu. Jadi mungkin saya jelaskan perihal kejadiannya. Jadi kejadian ini terjadi pada tahun 2014, kira-kira bulan November. Jadi awalnya penyerang ini mengirimkan email palsu yang mengandung lampiran berbahaya atau tautan yang mengarahkan si karyawan-karyawannya ini untuk memasukkan informasi login mereka gitu. Kayak, kata sandi kayak gitu. Jadi setelah memperoleh akses ke beberapa akun karyawan itu tadi, penyerang atau hackers ini mulai mencuri data sensitif, dari sistemnya si Sony ini tadi, Sony Picture, termasuk email eksekutif, bahkan skrip film yang belum dirilis, itu udah bisa ditargetkan ya sama si penyerang ini, data keuangan dan informasi pribadi karyawan. Lalu penyerang ini mengancam akan merilis data yang dicuri dan menyalurkan materi film yang belum dirilis ke internet jika Sony Picture ini tidak mematuhi tuntutannya. Jadi dia kayak ditodong gitu ya, "Ayo kasih aku uang," gitu. Jadinya si Sony Picture ini tadi mengalami kerugian finansial dan reputasi, of course ya. Selain itu, sejumlah informasi rahasia dari perusahaan, terus informasi data-data pribadi karyawannya itu jadi bahan pembicaraan publik, gitu. Itu yang terjadi di Sony pada tahun 2014 kemarin. Jadi ini DigiFriend selain harus berhati-hati, kita juga harus cerdas gitu ya. Gimana sih caranya mengidentifikasi serangan phishing ini gitu. Jadi yang pertama adalah pesan email atau pesan teks yang tidak dikenal. Jadi, menerima email atau pesan teks dari pengirim yang tidak dikenal atau tidak diharapkan gitu ya, kayak tiba-tiba nih orang atas nama Alexander tiba-tiba email pakai bahasa Inggris padahal kita nggak kenal sama orang luar. Kenapa ya kok bisa dapat email dari si Alexander ini? Itu juga patut diwaspadai, itu contohnya ya. Terus, tautan yang mencurigakan. Pesan mengandung tautan yang mencurigakan atau mengarahkan kita nih ke situs web yang kayaknya nggak biasa deh, atau ini tuh palsu deh, gitu kan. Biasanya kalau ada tulisan shopee.com atau apa kan kita tahu ya platformnya
Bisa jadi mengarah ke sana gitu. Tapi kalau yang xyz.com, abcde.com atau semacam itu kan aneh. Jadi itu juga patut diwaspadai di Gfriend. Oke, lanjut untuk selanjutnya itu adalah bahasa dan tautan darurat. Jadi pesan ini berisi bahasa darurat atau ancaman yang mengharuskan Anda itu segera bertindak gitu misalnya. Akun Anda akan dinonaktifkan kalau Anda bla 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 kayak gitu. Atau Anda memenangkan hadiah besar, selamat gitu-gitu dari Baim Wong atau kayak gimana-gimana itu segera klaim sekarang. Itu juga patut diwaspadai. Selanjutnya ada permintaan informasi pribadi misalnya nih. Kayak pesan ini tuh meminta informasi pribadi kayak nomor kartu kredit, terus kata sandi, terus informasi bank itu tanpa alasan yang jelas itu juga harus diwaspadai juga di Gfriend. Terus habis itu ada yang permintaan transfer uang nih. Jadi pesan meminta kalian itu kadang ada ya. Jadi pesan ini meminta kalian untuk mentransfer uang atau memberikan informasi keuangan tanpa alasan yang jelas. Ini juga harus sekali diwaspadai. Terus ada penggunaan domain yang tidak resmi nih. Jadi Digifriend di sini juga harus periksa URL dengan hati-hati ya. Jadi penyerang ini atau hackers biasanya tuh seringkali menggunakan domain yang mirip atau palsu untuk menipu korban seperti itu. Oke, jadi gimana sih caranya periksa URL yang mencurigakan? Yang pertama pastikan nama domainnya itu kalian teliti gitu ya. Perhatikan nama domainnya. Periksa dengan cermat nama domain dalam URL itu. Pastikan itu adalah domain yang sah dan terkait dengan situs web yang kalian harapkan gitu. Jadi kalau misalnya nama domainnya terlihat aneh, nggak dikenal atau mencurigakan, jadi berhati-hatilah kayak gitu. Terus yang kedua adalah periksa protokol. Lihat apakah URL ini biasa kan menggunakan HTTP gitu ya, yang di sebelah kiri itu tuh biasanya HTTPS. Jadi HTTPS ini adalah protokol yang mengenkripsi komunikasi antara browser kalian dan situs web. Jadi lebih aman gitu ya. Terus pastikan ada ikon gembok di alamat atau URL dimulai dengan HTTPS tanda titik 2 strip gitu ya, bukan HTTP. Pastikan HTTPS atau ada tanda gemboknya di sebelah kiri gitu. Terus habis itu jangan klik tautan langsung nih. Kalau kalian pikir atau merasa URL ini mencurigakan, jangan klik tautan secara langsung. Jadi saya ada cara, alihkan mouse ini ke atas tautan, jadi nggak diklik tanpa mengeklik, cuman diarahkan aja dan periksa apakah URL yang sebenarnya itu muncul di status browser atau alamat. Ini dapat membantu kalian untuk memeriksa di mana tautan tersebut akan mengarahkan kalian, seperti itu. Terus gunakan mesin pencari, di sini mungkin Google ya. Di sini pasti mesin pencarinya Google ya. Ada yang lain nggak? Oke, kalian juga dapat mencari domain atau URL yang mencurigakan ini di Google. Jadi terkadang juga kalau misalnya itu adalah situs phishing yang diketahui di Google ini akan mencakup peringatan atau informasi tentang serangan-serangan tersebut, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan bahas nih, jenis-jenis serangan phishing itu seperti apa aja sih? Jadi yang umum-umum aja ya kita bahas di sini. Jenis phishing yang pertama adalah phishing email. Ini udah sering banget saya obrolkan di live kemarin dan live saat ini, barusan juga ada phishing email. Lalu yang kedua ada spear phishing. Jadi spear phishing ini apa? Spear phishing adalah penyerang ini atau hackers itu melakukan penelitian tentang target mereka. Jadi diteliti dulu, terus seringkali mereka itu memanfaatkan informasi yang tersedia secara publik gitu untuk membuat pesan phishing ini semakin meyakinkan seperti itu. Jadi ini dapat mencakup penggunaan nama korban atau jabatan kayak gitu atau informasi yang untuk mengecoh mereka, seperti itu. Itu spear phishing. Terus yang ketiga, voice phishing. Ini mungkin di sini ada yang pernah nggak sih di Gfriend mengalami voice phishing atau tipuan secara suara? Ada yang pernah nggak? Bisa komen di bawah ya. Jadi voice phishing ini atau voice phishing itu adalah serangan phishing yang menggunakan panggilan telepon. Jadi penyerang ini mengaku sebagai lembaga keuangan kayak tadi BCA, BRI, atau perusahaan gede nih, atau badan pemerintah dan mencoba mendapatkan informasi sensitif dari korban melalui percakapan suara. Ya ini, jadi kenapa kok sering kayak
suara kamu kayak orang menipu nih di telepon," gitu, "kenapa kok sama semua?" Gitu ya. Karena mereka dapat menggunakan teknik rekaman suara palsu atau pemalsuan nomor telepon untuk membuatnya lebih meyakinkan, seperti itu. Jadi, untuk yang terakhir, ini ada tap nabbing namanya. Mungkin asing ya, agak asing ya namanya tap nabbing. Jadi ini tuh adalah serangan yang terjadi ketika penyerang ini memanfaatkan tab yang terbuka, tab ya, tab situs web tertentu gitu ya. Misalnya media sosial atau email. Jadi si hackers atau penyerang ini itu dapat mengganti konten tab tersebut dengan halaman phishing saat si korban ini tidak aktif. Seperti itu. Jadi masih banyak lagi jenis-jenis phishing itu seperti apa. Ini kalau misalnya saya sebutkan mungkin selesainya besok atau 1 minggu lagi kayaknya. Jadi ini sangat banyak. Jadi contoh kasus langsung aja ya, contoh kasus nyata nih dari macam-macam phishing tadi yang saya sebutkan. Jadi yang pertama adalah serangan phishing email Netflix. Di sini pasti banyak kan yang pakai Netflix, ini DigiFriend nih anak-anak Netflix banget nih. Ini harus hati-hati karena penyerangnya Netflix ini mengirim email palsu yang mengklaim bahwa akun Netflix pengguna ini akan dinonaktifkan jika mereka tidak memperbarui informasi pembayaran mereka. Jadi pura-puranya ini kayak, akun Anda dinonaktifkan, itu kan langsung kita bingung ya, ini kenapa kok tiba-tiba dinonaktifkan gitu. Dan, email tersebut meminta pengguna untuk memasukkan informasi kartu kredit, itu bahaya banget tuh. Jadi melalui tautan di email itu, ada, permintaan dari hackers untuk memasukkan informasi kartu kredit. Nah, itu yang paling membahayakan, kalau misalnya kita masukin, wah hilang sudah uang kita. Terus selanjutnya ada kasus nih penelpon palsu Microsoft nih, Microsoft yang perusahaan sebesar itu aja pernah kena gitu. Jadi si penyerang ini menelpon korban dan mengeklaim bahwa mereka ini adalah teknisi Microsoft nih gitu. "Kami teknisi Microsoft," dengan yakin kayak gitu. Terus mereka memberitahu korban bahwa komputer mereka telah terinfeksi virus dan meminta akses ke perangkat atau informasi login. Ini lebih bahaya lagi. Terus si penyerang ini kemudian mencoba mendapatkan uang dari korban untuk mengatasi masalah tersebut gitu. Jadi ini bahaya banget sampai masuk ke dalam perangkat kalian gitu kan, si hackers-nya ini tadi, untuk, mengatasi masalah yang ada gitu, bilangnya, "Ini dari Microsoft, saya mau mengatasi masalah atau virus yang ada di perangkat," misalnya ibu siapa gitu, ibu A. "Oh iya silakan," terus dimasukin deh itu akses perangkat atau informasi login tadi, kayak gitu. Terus dan masih banyak lagi sih contoh-contoh serangan phishing. Ini nggak cuman perusahaan besar ya, teman-teman, tapi semua perusahaan bahkan personal pun juga kemungkinan, terkena serangan phishing ini tadi, gitu. Jadi ini dari tadi bahas tentang kasus-kasus terus gimana sih cara mencegah, karena mencegah lebih baik daripada mengobati gitu ya. Gimana caranya kita melindungi diri dari serangan ini gitu. Jadi yang pertama adalah menjaga kehati-hatian saat membuka email atau pesan yang mencurigakan. Itu adalah langkah penting untuk melindungi diri dari serangan phishing dan ancaman cyber lainnya gitu. Jadi inilah berikut, adalah beberapa tips penting nih untuk DigiFriend untuk mencegah gimana caranya kita untuk melindungi diri dari serangan ini. Yang pertama adalah verifikasi sumber. Selalu periksa asal pesan atau email, pastikan itu berasal dari sumber yang sah atau dapat dipercaya. Gitu. Hati-hati dengan email dari alamat yang tidak dikenal atau alamat yang tampak mencurigakan. Waspadai isi yang mencurigakan, gitu ya. Berhati-hati terhadap email atau pesan yang berisi permintaan informasi pribadi. Pokoknya jangan kasih ke siapa-siapa tentang informasi pribadi kalian gitu ya. Informasi keuangan apalagi, jangan sampai atau tautan yang mencurigakan kayak gitu. Dan jangan pernah memberikan informasi sensitif melalui email jika kalian tidak yakin dengan keaslian email tersebut, kayak gitu. Terus selanjutnya jangan terburu-buru. Nah, ini tuh kebanyakan orang-orang tuh terburu-buru, kayak ngelihat link dikit langsung dibuka, apa nih, kepo gitu ya. Jadi penyerang ini, si hackers ini sering mencoba menciptakan rasa urgensi gitu ya, dengan mengeklaim bahwa Anda perlu segera bertindak, kayak gitu. Jadi jangan terburu-buru di Gfriend dalam respon email atau pesan yang mengancam atau menciptakan urgensi ini tadi.
Selanjutnya, verifikasi identitas pengirim. Pastikan alamat email atau nomor, telepon pengirim ini cocok dengan yang kalian kenal gitu. Biasanya hackers ini sering menggunakan alamat email atau nomor palsu yang meniru sumber yang dikenal, seperti itu. Jadi selanjutnya adalah hubungi pribadi. Kalau misalnya kalian terima permintaan informasi sensitif kayak lewat email atau pesan, hubungi pribadi sumber yang diduga untuk memverifikasi permintaan tersebut, kayak gitu. Jadi jangan menggunakan kontak yang disediakan di dalam pesan tersebut, gitu. Karena bisa jadi itu tuh informasi palsu, gitu. Ini berlaku nih kalau misalnya ada teman kalian nih, misalnya namanya namanya Fabio gitu. Terus dia kirim email ke kalian, tapi kok kontaknya beda ya sama kontak pribadi yang kalian tahu gitu. Jadi jangan ragu untuk telepon ke nomor Fabio itu tadi yang kalian tahu untuk memastikan, seperti itu. Terus gunakan verifikasi MFA atau apa ya, 2FA, autentikasi 2 faktor ya, 2FA biasanya, untuk mengamankan akun kalian. Ini akan memberikan lapisan tambahan untuk perlindungan akun kalian, seperti itu. Selanjutnya adalah gunakan ini yang paling penting adalah gunakan alat keamanan anti-phishing atau antivirus ya, zaman sekarang namanya. Perangkat lunak antivirus atau software antivirus ini itu adalah program yang dirancang khusus untuk mengidentifikasi, terus menghentikan atau memberikan peringatan terhadap upaya serangan phishing. Jadi ini tuh dapat berupa perangkat lunak atau software itu tadi yang diinstal di perangkat kalian atau solusi berbasis cloud. Cloud ya, ada yang tahu cloud nggak? Yang memeriksa email dan traffic web ini secara real time, seperti itu. Jadi gimana sih si software atau perangkat lunak antivirus ini atau anti-phishing ini bekerja? Jadi perangkat lunak anti-phishing ini menggunakan berbagai teknik algoritma gitu ya, untuk mengidentifikasi tanda-tanda serangan phishing. Ini juga bisa mencakup, analisis tautan, terus, pemfilteran email, jadi berdasarkan pola perilaku dan pemblokiran situs web yang dikenal sebagai situs phishing, seperti itu. Oke, terus keuntungan menggunakan perangkat lunak anti-phishing ini tuh apa sih gitu? Atau antivirus atau software antivirus ini tuh, keuntungannya apa sih kalau kita menggunakan software tersebut? Menggunakan perangkat lunak atau software anti-phishing itu dapat membantu kalian kalian yang ada di sini di Gfriend untuk menghindari serangan phishing yang dapat mengakibatkan pencurian informasi pribadi, terus keuangan, atau akses ke akun penting. Jadi, software ini tuh juga memberikan lapisan perlindungan tambahan selain kesadaran manusia. Jadi, dia bisa bantuin kita, tapi kita juga harus teredukasi juga ya, teman-teman. Jadi, karena seringkali tuh serangan phishing itu dirancang untuk memanipulasi emosi atau kekurangan si pengguna ini. Nah, ini tuh software ini bisa membantu atau perlindungan tambahan gitu. Jadi beberapa perangkat lunak anti-phishing atau antivirus ini juga dapat melindungi dari ancaman lainnya. Nggak cuman phishing aja, tapi malware, ransomware, dan virus. Nah, nantinya ini akan kita bahas lebih lanjut nih di live-live selanjutnya nih. Jadi untuk teman-teman bisa feel free aja to ask by DM atau sekarang juga bisa komen-komen di bawah. Seperti Eee, apa sih yang harus saya lakukan pertama kali itu bisa banget kalian share-share. Oke. Oke, sekarang sudah, langsung ke ini ya, pertanyaan ya. Boleh banget nih guys nanti sharing-sharing di komen atau semisal ada pertanyaan bisa di komen juga. Kita di sini kegiatannya nggak formal banget ya guys, jadi bisa sharing-sharing juga apakah kalian pernah kena phishing nih sebelumnya, pernah nggak ditipu-tipu gitu, bukan ditipu cowok ya, tapi ditipu sama hackers gitu. Kena ransomware atau, serangan cyber seperti itu boleh banget di-share sekarang juga, atau bisa banget kalian share nih, bisnis apa sih yang kalian miliki dan lagi kembangkan untuk saat ini, atau kalian juga bisa kenalan nih, siapa tahu bisa kerja sama gitu. Yuk boleh banget di-share di komen di bawah.
Oke, bisa banget komen-komen di bawah. Oke, ini udah masuk, sebentar ya, agak ini bentar. Oke, ada dari Kak Tian. Oke, sebentar ya Kak Tian. Oke, Kak, gimana sih kalau kita terlanjur klik link atau APK yang ternyata itu adalah serangan phishing? Waduh, itu yang wah banget ya. Ini kita udah apa tadi, terlanjur klik link atau APK yang ternyata itu adalah serangan phishing. Wah, kalau udah terlanjur nih yang repot ya, teman-teman. Jadi, yang pertama itu adalah matikan data connection. Menurut saya matikan data connection, terus hapus history browser, historinya itu kalian hapus, terus bersihkan perangkat cache atau cache ya, kalau anak-anak tuh nyebutnya cache. Terus ganti password nih, ini yang paling penting. Jadi, ganti password apapun itu, sosial media dan lain sebagainya. Terus hapus aplikasi m-banking, gitu. Jadi, nanti kalau misalnya setelah hapus, hubungi customer service nih, ke bank yang kalian miliki itu, dengan telepon ke call center misalnya, untuk penggunaan aplikasi m-banking yang terbaru, seperti itu. Terus ada lagi nggak? Oh ya, jadi ini, mau menginfokan untuk teman-teman di sini yang pertanyaannya terbaik akan mendapatkan door prize, yaitu mobile security selama 2 tahun. Yeay. Jadi ayo bertanyalah. Ini ada dari Kak Natasha. Waktu itu aku hampir ketipu klik link email dari Microsoft, untung diingetin bosku. Oh, oke oke oke. Hampir ya, kalau misalnya klik link email bisa jadi, wah, karirmu, mmm, oke lanjut. Dari Kak Fabio, kenapa kita bisa jadi target phishing? Nah, ini yang sangat menarik nih pembahasannya. Kenapa ya kok kita bisa jadi target phishing? Tapi sebenarnya nih, kita semua di sini itu, pasti kena target phishing, sebagai target phishing gitu kan. Jadi biasanya itu si hackers ini melakukan penelitian dulu nih, biasanya dia menargetkan, korban yang menggunakan password yang lemah, kayak gitu, kayak ABCD, XYZ, dan lain sebagainya itu tadi. Dan mudah ditebak kayak gitu. Jadi bisa jadi si hacker ini juga gambling gitu kan. Jadi pasti dari 10 orang nih pasti ada satu atau 2 orang yang ceroboh gitu. Jadi nggak cek-cek dulu nih, asal aja linknya diklik gitu. Dari mana, terus dia itu juga mudah percaya kayak gitu. Biasanya kayak gini-gini nih yang, gampang banget jadi korban, kayak gitu. Terus ada dari Kak Konita, "Kak mau tanya," tanya aja langsung Kak, nanti dapat door prize Kak kalau pertanyaannya bagus. Tanya aja langsung, "Kak, tadi aku tanya gimana sih, Kak, cara cek itu asli atau email penipuan?" Oh ya, mohon maaf Kak Natasha tadi kayaknya komennya nggak kebaca. Gimana cara cek, asli atau email penipuan? Oke, tadi sudah saya, jelaskan di atas ya cara cek email palsu atau asli. Jadi dari alamat email pengirim ini kalau misalnya nggak dikenal itu jangan dibuka ya Kak Natasha. Terus, beberapa email penipuan ini menggunakan biasanya alamat email itu mencurigakan, kayak nama pengirimnya ini nggak terkait sama perusahaan atau domain emailnya ini nggak konsisten, seperti itu. Terus tautan atau lampiran yang mencurigakan, jadi email penipuan ini biasanya mengandung tautan atau lampiran yang mencurigakan ya, si Kak siapa tadi, Natasha. Di sebaiknya sebaiknya menurut saya, jangan klik tautan itu atau membuka lampiran tersebut gitu, karena tautan tersebut mungkin mengarahkan Kak Natasha ini ke situs web palsu yang dirancang untuk mencuri informasi pribadi, seperti itu. Jadi biasanya itu, email penipuan itu biasanya meminta untuk memasukkan informasi pribadi gitu-gitu, Kak, atau keuangan kayak kata sandi juga bisa, terus nomor kartu kredit, nomor rekening bank. Nah, perusahaan yang sah ini biasanya nggak akan meminta informasi-informasi kayak gitu, Kak, gitu. Jadi, bahasanya itu tidak profesional, terus aneh gitu kan, itu biasanya patut diwaspadai, gitu. Oke, tanya aja, Kak, nggak usah izin, Kakaknya baik. Oke,
Siap Kak Konita, bisa langsung aja tanya. Ya, ada Kak solusinya, saya nggak sempet cek-cek setiap. Ini tadi Kak Tian tanya apa ya? Saya lupa. Oke, mmm, caranya kalau misalnya nggak, apa namanya, mau yang simple, daripada cek-cek seperti itu setiap hari dicek, mungkin Kak Tian ini bisa pakai antivirus ya, Kak, ya. Jadi dia otomatis akan ngecek sendiri, kayak ada, apa ya itu ya, peringatan kalau misalnya ada email mencurigakan yang masuk, kayak gitu sih, Kak Tian. Jadi kemarin oh ini dari Kak Konita. Jadi kemarin itu mantan saya, akun Instagram-nya dikunci sementara. Waduh, kok mantan ini ya? Ini gimana ini? Lagi cerita-cerita berarti masihan ya sama mantan. Mantan saya akun Instagram-nya dikunci sementara karena terkena phishing. Gimana ya cara perbaikinya? Waduh, dikunci sementara itu gimana ya, Kak? Jadi kalau misalnya sepengetahuan saya gitu ya, kalau sudah terkena phishing nih, Instagram itu akan melakukan tindakan pencegahan gitu. Jadi mungkin dinonaktifkan sementara gitu, jadi akunnya itu nonaktif sementara gitu. Ini bisa sih kalian atasi dengan login kembali menggunakan perangkat yang misalnya kalian gunakan. Jadi nanti secara otomatis, Instagram akan memberikan beberapa pertanyaan gitu kan, kayak nama ibu kamu siapa gitu, termasuk nomor HP, email, kayak gitu ya. Terus nanti bisa dijawab tuh pertanyaan yang muncul dengan benar dan ditunggu aja beberapa saat nanti pasti akan bisa kembali diakses dengan aman. Jadi beda lagi nih kalau misalnya akun yang terkena phishing ini sudah diganti datanya sama si pembuat atau hackers ini tadi, maka mungkin itu nggak dapat mengembalikan akun gitu ya, Kak Konita. Oke, boleh. Halo, Try to Know Me. Oh, kupu-kupunya bagus banget, terima kasih. Silakan tanya Kak M. Syafi'i. Oh, siap-siap Kak, terima kasih ilmunya. Oke, ada pertanyaan lagi Kak? Oke Kak Konita, siap Kak, aku sampaikan ke mantanku. Siap, langsung aja, siapa tahu balikan gitu ya Kak ya. Oke, mungkin kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, kita mungkin akan umumkan nih door prize berupa mobile security 2 tahun ini tadi. Oke, jadi nanti, mungkin bisa lewat DM ya? Lewat DM ya? Oke, nanti kita akan pilih lewat DM siapa sih yang beruntung untuk mendapatkan ini tadi. Oke, Kak mau nanya kalau web phishing-nya menggunakan HTTPS, apakah masih bisa diblok? Secara HTTPS lebih secure ya daripada HTTP. Apakah bisa perangkat AV? Bisa banget. Antivirus ini bisa banget untuk mendeteksi phishing. Nggak cuma phishing aja, ransomware, terus virus lainnya itu bisa banget. Jadi ini bisa secure. HTTPS juga bisa terkena. Ada kemungkinan untuk terkena tetap. Seperti itu. Kalau misalnya KM Syafi'i masih belum jelas karena ini waktu kita sudah mepet, bisa langsung DM kita aja ya, Kak. Nanti pasti admin kita akan bales. Bismillah menang mobile security. Oke, siap Kak Natasha. Ini Kak Natasha ini yang sangat sangat semangat ya. Semoga menang. Nanti kita akan umumkan untuk door prize-nya via DM ya. Tuh Kak saya. Oke, siap Kak M. Syafi'i. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan tentang antivirus atau apa sih yang harus saya lakukan pertama kali, itu bisa banget DM ke Instagram Digital Solusi. Gitu. Oke, sudah ya. Apakah ada pertanyaan lagi? Sudah selesai? Oke, kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa saya tutup. Jadi kesimpulan untuk live hari ini adalah atau pesan yang dapat kami sampaikan adalah selalu waspada terhadap email atau pesan atau panggilan yang mencurigakan dan periksa tanda-tanda serangan phishing kayak macam-macam tadi yang saya sebutkan. Jadi dan terutama edukasikan orang-orang di sekitar yang kurang melek nih terhadap teknologi seperti orang tua atau teman-teman kalian nih tentang bahayanya serangan phishing ini.
Jangan percaya semua yang kalian lihat, jangan terburu-buru atau cepet-cepet nih klik link yang dikasih sama orang lain gitu kan. Dan yang terakhir adalah gunakan proteksi atau perlindungan tambahan seperti antivirus. Ingatlah bahwa serangan phishing adalah ancaman yang terus berkembang dan penyerang terus mencari cara baru untuk memanipulasi dan menipu. Jadi dengan berpegang pada praktik keamanan cyber yang baik dan tetap waspada, kalian dapat membantu melindungi diri dan informasi pribadi kalian dari serangan ini. Kayak gitu. Oke, baik terima kasih atas partisipasinya di sela kegiatan yang padat ini ya, walaupun besok weekend, tapi tadi teman-teman udah semangat banget untuk ikut acara ini, berpartisipasi akan acara ini. Mari kita bersama-sama melindungi keamanan cyber kita dengan mempersiapkan tindakan pencegahan yang sudah saya jelaskan selama sesi live tadi. Jadi kalau ada yang sedih nih karena terlambat join di live kita, jadi tenang aja. Nanti live ini akan kita upload, jadi kalian bisa nonton ulang. Jangan lupa untuk DM kita ya kalau misalnya bingung mau, apa sih yang harus saya lakukan untuk mencegah phishing atau ransomware atau antivirus atau virus-virus yang lainnya, bisa DM kita. Oke DigiFriend, terima kasih atas partisipasinya. Saya izin pamit. Sampai jumpa di live berikutnya. Bye-bye.